Pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar di kelas 4. Ini sudah masuk semester 2, yaitu tema 6 cita-citaku, subtema yang pertama aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama ini muatan pelajarannya adalah yang pertama ada bahasa Indonesia dan yang kedua ada ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya sobat belajar, tujuan pembelajarannya agar sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar ya, apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap, tetap semangat ya. Lani berpikir, aku punya cita-cita, aku ingin menjadi apa ya? Apakah kamu sering membayangkan akan jadi seorang apa kamu di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan jika kelak kamu akan mengajar, menjadi seorang polisi, arsitek, atau dokter, atau pekerja seni? Ayo kita mengamati sobat belajar. Coba kalian amati gambar di bawah ini, tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, gambar yang pertama, aku adalah seorang apa? Sobat belajar, ya, ini adalah seorang guru. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah mengajar dan membimbing para siswa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian gambar yang berikutnya, aku adalah seorang apa sobat belajar? Ya betul, arsitek. Kegiatannya apa? Merancang dan merencanakan pembangunan. Selanjutnya untuk gambar selanjutnya, aku adalah seorang betul dokter hewan. Kegiatan utamaku adalah merawat dan mengobati hewan. Gambar yang selanjutnya, aku adalah seorang betul pelukis. Kegiatan utamaku adalah pelukis. Gambar berikutnya apa sobat belajar? Ya, aku adalah seorang betul pilot. Kegiatan utamaku adalah menerbangkan pesawat. Nah, jadi cita-cita itu apa ya sobat belajar? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa yang akan datang. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut ini ya sobat belajar. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku tersebut adalah sebuah karya yang disebut dengan puisi. Mari kita cari tahu tentang ciri-cirinya ya sobat belajar. Coba perhatikan teks tadi ya. Nah, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, saya menemukan itu. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Tuliskan bunyi vokal yang terakhir di setiap baris. Ya, NU, NU, AU, AU ya sobat belajar untuk bunyi vokalnya. Kemudian apakah kamu menemukan keteraturan bunyi? Ya, terdapat keteraturan bunyi kata terakhir. Yang mana sobat belajar? Nah ini ya, masa depan guru, masa depan ilmu, itu adalah keteraturan.
Nah, jadi ciri-ciri puisi apa saja sobat belajar? Yang pertama, terdiri dari kumpulan kata yang disusun menjadi baris-baris. Yang berikutnya memiliki gaya bahasa. Kemudian yang berikutnya setiap baris terakhir bunyi vokal teratur. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan-kumpulan kata yang disebut dengan baris. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait. Kalian bisa melihat pada gambar di bawah seperti ini ya. Nah, itu adalah bait. Kalau setiap kata-kata namanya baris. Kumpulan kata-kata disebut baris. Ayo kita mengamati, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu meliharanya? Amati hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tentang tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhannya, mereka tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ayo berdiskusi, belajar. Susunlah tahapan pertumbuhan hewan pada gambar di bawah ini menjadi tahapan pertumbuhan yang benar ya, sobat belajar. Nah, kalian bisa menyusun dengan benar nanti ya. Ini sangat mudah ya, sobat belajar. Nah, sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa yang akan datang. Kemudian tadi kita belajar puisi. Puisi adalah ragam sastra bahasa yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kemudian daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan.